Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang menganugerahkan kehidupan kepada kami hingga saat ini. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan untuk menjalani setiap kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sai matahon nalidangi jala bereng natigori. Ai sai hadameo do ujung nihalak sisongoni. Perhatikanlah orang yang tulus dan jujur serta suka damai. Memperhatikan seseorang membutuhkan fokus dari kita supaya dalam memperhatikan mereka kita tidak salah dalam menyatakan sesuatu tentang mereka atau bahkan supaya kita dapat mengikuti hal-hal yang baik dari kehidupan sesama kita. Sebab pembelajaran berharga dalam hidup kita adalah ketika kita sanggup belajar dari pengalaman sesama kita. Jika belajar dari pengalaman diri sendiri adalah hal yang sudah biasa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk semakin memperbaiki diri sendiri. Namun untuk belajar dari pengalaman orang lain mungkin itu opsional, tetapi ketika kita sanggup belajar dari pengalaman teman kita dan memetik hal-hal yang baik dari mereka untuk dapat kita bawa ke dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik. Firman Tuhan hari ini mengatakan untuk memperhatikan orang yang tulus. Bagaimana dengan orang yang tulus? Mereka adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa kepura-puraan, tanpa ada modus atau niat yang tidak baik ketika melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Orang yang tulus melakukan segala sesuatu tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam segala tindakannya. Dan ketulusan pastilah mendatangkan kebaikan bagi orang yang melakukannya dan juga bagi orang yang mendapat tindakan atau pemberian tulus tersebut. Sebab ketika kita melakukan atau memberikan dalam ketulusan, kebahagiaan itu sendiri terlebih dahulu mendatangi kita yang berhati tulus. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan untuk memperhatikan orang yang tulus. Sebab mereka akan melihat kebahagiaan di dalam kehidupan orang yang tulus. Ketulusan dapat menjadi karakter dalam diri setiap orang. Bukan berbicara soal keberadaan atau berbicara soal apa yang ada pada kita. Namun ketulusan berbicara soal hati dalam melakukan tindakan, berbicara dan memberi sesuatu dengan ketulusan yang berdampak pertama sekali kepada diri orang yang tulus tersebut. Jika dikatakan lebih baik memberi daripada menerima, dalam hal ini memberi dalam ketulusan yang mendatangkan kebahagiaan. Sebab jika memberi dengan sungut-sungut, tidak ikhlas, tentulah pemberian tersebut tidak akan menjadi berkat bagi orang yang memberi maupun menerimanya. Perhatikanlah orang yang jujur. Orang yang tulus dan jujur tentulah akan sangat lempang dalam menjalani kehidupannya. Walaupun tidak ada jaminan orang tulus dan jujur tidak akan memiliki pergumulan. Pergumulan itu tetap akan ada selama kita hidup di dunia ini. Namun ketika kita jujur, tulus dalam hidup kita sendiri tanpa ada kebohongan, maka kita sendiri akan dapat menikmati hidup kita dengan penuh rasa syukur. Hidup yang jujur sesuai dengan berkat Tuhan yang ada pada kita, akan menjauhkan kita dari kebohongan-kebohongan. Akan jauh dari diri kita setiap kebohongan-kebohongan yang ada yang mungkin tergoda dalam kehidupan kita. Karena kita bisa berbohong kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Sekali kita berbohong, maka akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi setiap kebohongan yang kita lakukan. Penyelesaiannya adalah akuilah segalanya dalam kejujuran sehingga hidup kita akan lempang dan kita dapat menikmati hidup ini dengan baik dalam berkat Tuhan yang ada pada kita. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terlebih jujur di hadapan Allah yang Maha Tahu. Allah menginginkan kejujuran ada pada kita, bukan hidup seperti orang munafik, orang fasik yang disampaikan di awal pasal 37 kitab Mazmur ini.
Pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau di bahasa Bataknya kita cermati, orang yang tulus, orang yang jujur, masa depan mereka itu akan penuh dengan kedamaian. Nah, itu maksudnya kalau kita perhatikan di bahasa Bataknya. Jadi tidak terpisah antara tulus, jujur, dan damai. Orang yang tulus, orang yang jujur, maka dalam perjalanan kehidupannya, maka masa depannya akan penuh dengan kedamaian. Kedamaian yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan tentunya kita menginginkan kedamaian terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar damai dalam artian tidak ada keributan. Namun kedamaian dimaksud adalah ada shalom di dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, kita membawa damai sejahtera. Bukan sebaliknya, kehadiran kita selalu membawa kekacauan. Firman Tuhan mengatakan orang yang suka kepada damai, maka padanya akan ada masa depan. Sebab kita selalu menginginkan dan mengharapkan kedamaian terjadi. Dan masa depan kita akan kita terima dari sumber kedamaian tersebut. Orang yang tulus, orang yang jujur akan memiliki masa depan yang penuh dengan kedamaian. Sahabat yang baik hati, mari kita memiliki karakter tulus, jujur, dan suka kedamaian supaya kita dapat menikmati setiap waktu dalam kehidupan ini yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan Maha Kasih membentuk dan menolong kita menjadi pribadi yang diinginkannya, pribadi yang tulus, pribadi yang jujur, yang memiliki masa depan yang penuh dengan kedamaian. Milikilah masa depan yang penuh dengan kedamaian yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang jujur, dan mencintai kedamaian. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami. Kami percaya akan kasih Tuhan Yesus. Amin.